Hai kawan-kawan penggemar catur, selamat datang kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang top 6 jebakan skakmat tercepat dan trik pembukaan catur agar menang cepat. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channel saya supaya makin berkembang lagi dan saya semakin bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, Lohman melawan Tessner tahun 1950. Lohman memakai putih dan Tessner memakai hitam. Permainan dimulai dengan pion ke E4, pion hitam ke E6. Ini adalah pembukaan French defense. Kemudian pion putih ke D4 untuk menguasai di pusat tengah. Lalu hitam memainkan pion ke D5, mengancam pion di E4. Kuda putih ke C3, menjaga pion di E4. Pion hitam memakan pion putih. Kuda putih memakan pion di E4. Kemudian kuda hitam ke D7. Ide di balik kuda hitam bermain ke D7 dan bukan ke C6 adalah ketika hitam nanti memainkan kuda ke F6 dapat menjaga kudanya. Jika dimakan dengan kuda putih di F6 dan tidak perlu memainkan menterinya. Kuda putih ke F3, kuda hitam ke F6. Di sini putih tidak mengadu kudanya, melainkan memaju kuda ke G5 untuk mengancam pion di F7. Gajah hitam ke E7 untuk persiapan rokade. Di sini putih akan mengorbankan kudanya. Kuda putih memakan pion di F7 dan mengancam menteri dan benteng. Raja hitam memakan kuda di F7. Kuda putih ke G5 dan skak. Di sini raja hitam mundur ke G8, langkah yang masuk akal karena jika raja mundur ke F8 atau ke E8, menteri hitam akan terjebak. Jika kuda putih memakan pion di E6. Karena itu raja hitam ke G8. Kuda memakan pion di E6 mengancam menteri. Menteri hitam ke E8 seperti yang diharapkan putih. Kuda putih memakan pion di C7 dan mengancam menteri dan benteng sekaligus. Di sini menurut kawan-kawan hitam dalam posisi yang sulit, bukan? Ternyata putih salah, karena jurus kuda putih ke C7 ini sebenarnya langsung mengakhiri permainan bagi putih. Karena di sini hitam mempunyai satu langkah yang keren yang dapat membalikan kedudukan jadi menang, yaitu gajah ke B4 dan double skak, dan ini adalah skakmat yang begitu indah. Yang kedua, Dupre melawan Repetto tahun 1927. Dupre memakai putih dan Repetto memakai hitam. Permainan dimulai dengan pion putih ke E4, pion hitam ke E5, kuda putih ke F3, dan kemudian pion hitam ke D6. Ini adalah pembukaan Pildor defense. Pion putih ke D4 mengancam pion di E5. Dan kemudian hitam mencoba counter gambit Pildor, pion hitam ke F5. Putih memainkan langkah terbaik yaitu gajah ke C4 untuk menguasai garis ini dan bersiap untuk rokade. Pion hitam memakan pion di D4 dan pion putih memakan pion di F5. Menteri hitam ke E7 dan skak. Putih bisa saja blokir dengan gajah. Tetapi di sini putih memainkan raja ke D2. Di sini idenya putih, bentengnya akan ke E1 dan akan mengancam menteri hitam. Tetapi hitam tidak peduli dan memainkan pion ke G6. Putih merasa di atas angin dan langsung memainkan benteng ke E1 mengancam menteri hitam. Di sini raja putih berada di tempat terbuka. Jadi tentu saja akan ada banyak ancaman serangan yang datang.
Kita mulai dengan serangan gajah putih ke H6 dan skak. Raja putih hanya bisa ke D3. Gajah hitam memakan pion di F5 dan skak lagi. Raja memakan pion di D4. Gajah hitam ke G7 dan skak lagi. Lihat betapa indah kedua gajah ini memotong diagonal mengancam raja putih. Raja putih ke D5, lalu pion hitam ke C6 dan langsung terjadi skakmat yang luar biasa hanya dalam 10 langkah. Yang ketiga, Move Sisian melawan Peton tahun 2004. Move Sisian memakai putih dan Peton memakai hitam. Permainan dimulai dengan pembukaan pion raja, yaitu pion putih ke E4, pion hitam ke E5, lalu kuda ke F3, kuda hitam ke C6, dan kemudian kuda putih ke C3. Hitam memainkan pion ke G6 agar nanti gajah bisa ke G7. Kemudian pion putih ke D4 menyerang tengah. Pion hitam memakan pion di D4 dan mengancam kuda. Kuda putih ke D5. Hitam mengembangkan gajah pada diagonal panjang di G7. Gajah putih ke G5 dan mengancam menteri. Hitam memainkan kuda ke E7 menutup ancaman ke menterinya. Dan di sini putih mulai mengatur jebakannya dengan kuda putih memakan pion di D4 dan mengorbankan kudanya. Karena kuda putih diserang oleh kuda dan gajah hitam sekaligus, sedangkan putih kudanya hanya dijaga oleh menteri saja. Di sini jika hitam memakan kuda putih di G4 dengan kuda, maka habis itu gajah putih memakan kuda di E7 dan menteri akan hilang. Oleh karena itu, memakan kuda putih di G4 menggunakan gajah. Menteri putih memakan gajah di G4. Di sini putih mengorbankan menterinya. Kuda hitam memakan menteri. Lalu kuda putih ke F6 dan skak. Langkah satu-satunya raja hitam hanya bisa ke F8. Dan gajah putih ke H6 dan langsung terjadi skakmat yang begitu indah hanya dengan kuda dan gajah. Yang keempat, Bill Wall melawan Vargas tahun 1979. Bill Wall memakai putih dan Vargas memakai hitam. Dalam permainan ini, putih memulai dengan pion ke E4, pion hitam ke E5, kemudian kuda ke F3, kuda hitam ke C6, dan gajah putih ke E4. Ini adalah pembukaan Italian game. Hitam memainkan kuda ke F6, mengancam pion di E4, pion putih ke D4, membuka bagian tengah dan mengancam pion di E5. Pion hitam memakan pion di D4, putih tidak memakan pion kembali di D4, melainkan memainkan rokade raja. Hitam memainkan pion ke H6 untuk mencegah gajah putih ke G5. Pada posisi ini, putih memainkan gerakan yang tampak aneh, yaitu kuda ke H4. Kuda hitam memakan pion di E4 yang gratis. Lalu putih mulai menyerang dengan menteri ke H5, mengancam pion di F7 untuk langkah selanjutnya. Langkah terbaik untuk hitam adalah menteri ke F6. Tetapi di permainan ini, hitam memainkan pion ke G6, mengancam menteri. Tetapi ini merupakan kesalahan besar hitam. Mari kita lihat caranya. Dalam posisi ini, gajah putih memakan pion di F7 dan skak. Raja memakan gajah di F7. Dan sekarang coba kawan-kawan mencari langkah selanjutnya untuk putih menang. Ya, betul, di sini ada dua langkah putih langsung menang, yaitu pertama, menteri memakan pion di G6 dan skak. Raja hitam ke E7,
Langkah satu-satunya yang bisa dilakukan Raja Hitam. Kemudian kuda putih ke F5 dan terjadi skakmat yang begitu indah lagi. Yang kelima, Powers melawan William Deck tahun 1937. Di sini Powers memakai putih dan William Deck memakai hitam. Permainan dimulai dengan pion putih ke E4 dan kuda hitam ke F6. Ini adalah pembukaan Alekhine defense. Pion putih maju ke E5 mengancam kuda. Hitam memindahkan kuda ke D5. Kemudian kuda putih ke F3. Pion hitam ke D6 mengancam pion di E5. Gajah putih ke C4 mengancam kuda. Kuda hitam pindah ke B6 mengancam gajah. Gajah putih memakan pion di F7 skak dan mengorbankan gajahnya. Ini adalah sesuatu yang umum yang banyak ditemukan di jebakan pembuka. Raja hitam memakan gajah di F7, lalu kuda putih ke G5 dan skak lagi. Hitam tidak akan memainkan raja ke G6 karena itu akan menempatkan rajanya di tempat yang terbuka. Dan jika hitam mencoba raja ke E8, maka putih akan memainkan pion ke E6 dan langkah raja hitam benar-benar sempit. Oleh karena itu, pada posisi ini hitam memindahkan raja ke G8. Menteri putih ke F3 mengancam ke F7 di langkah selanjutnya. Menteri hitam ke E8, pion putih ke E6 untuk mengunci pergerakan hitam. Sekarang di sini hanya ada satu langkah yang bagus untuk hitam. Bisakah kawan-kawan menemukannya? Nah, langkah terbaik di sini adalah pion hitam ke G6 agar raja hitam dapat bergerak ke G7 dan membuka jalan buat gajah untuk keluar. Tetapi di sini hitam tidak memainkan ini, melainkan memainkan pion ke H6 untuk mengancam kuda. Itu adalah kesalahan besar karena putih memiliki dua langkah untuk menang, yaitu pertama, menteri putih ke F7 skak, menteri hitam memakan menteri. Langkah kedua, pion putih memakan menteri di F7 dan langsung skakmat. Yang keenam, Voldek melawan Nagy tahun 1942. Di sini Voldek memakai putih dan Nagy memakai hitam. Permainan dimulai dengan pion putih ke E4, pion hitam ke C5. Ini adalah pembukaan Sicilian defense yang terkenal. Lalu kuda putih ke F3, kuda hitam ke C6, pion putih ke D4 memainkan variasi terbuka. Pion hitam memakan pion di D4, kuda putih memakan pion di D4. Hitam memainkan kuda ke F6 mengancam pion. Kuda putih ke C3 menjaga pion. Pion hitam ke D6 membuka jalan bagi gajah. Gajah putih ke G5 mengancam kuda. Hitam memainkan pion ke A6 mengamankan kotak agar kuda dan gajah tidak bisa ke B5. Menteri putih ke D2 untuk menjaga gajah dan mempersiapkan rokade. Kuda hitam ke D7, gajah putih ke E2, lalu pion hitam ke G6 dengan ide nanti gajah ke G7 untuk menyerang tengah. Kuda putih ke D5 dan di sini hitam membuat kesalahan dengan pion ke F6 mengancam gajah. Di sini kuda putih dengan bebas ke E6 dan langsung mengancam menteri hitam. Menteri ke A5 karena itu satu-satunya kotak aman bagi menteri hitam. Dan langsung mengadu menteri dengan menteri. Kuda putih ke C7
langsung mengancam raja dan benteng. Raja ke F7, kuda putih ke D8 dan skak lagi. Raja mundur ke G7. Di sini kuda putih tidak memakan benteng DA8, melainkan ke E8 dan skak lagi. Dan di posisi ini hitam menyerah. Jika pertandingan dilanjutkan, hitam hanya dapat memainkan raja ke G8. Gajah putih ke C4 dan skak lagi. Satu-satunya jalan bagi hitam menutup dengan pion ke E6. Dan kemudian gajah putih memakan pion di E6 dan terjadi skakmat. Nah, sekian video pembahasan saya tentang top 6 jebakan skakmat tercepat dan trik pembukaan catur agar menang cepat. Jika video ini bermanfaat bagi kawan-kawan penggemar catur, tolong di like dan di subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton.